selamat datang di YouTube aku. Karena ini video pertama aku, jadi aku mau perkenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Yonadia Prila Naomi Rumondang Hutagalung. Aku biasa dipanggil Yona. Dulu waktu mama aku hamil aku, dia suka banget sama Nadia Hutagalung. Kalian pasti tahu kan? Bukan berarti nama Hutagalungnya itu langsung dicomot dipindahin ke nama aku ya. Kebetulan papa aku marganya Hutagalung, jadi turun deh marganya ke aku. Kalau kalian dengar marga-marga kayak gini, kira-kira aku orang apa sih? Betul, aku orang Batak, proud Batak. Jadi papa aku orang Batak, mama aku orang Sunda, Batak Sunda. Tapi tadi aku sapa kalian pakai halore ya di awal. Soalnya aku kuliah 4 tahun di Universitas Brawijaya Malang. Jadi aku lebih sering dengar orang-orang itu manggil pakai halore dibanding sapaan yang lain. Kalau di Bandung, karena dari kecil aku di Bandung, paling panggilannya apa ya, kayak barudaks gitu gak sih? Halo Daks, kernaon gitu gak sih? Tapi aku jarang denger itu, jadi halor aja ya. Karena aku sudah di wisuda kemarin, sekarang aku sudah bisa bekerja guys. Dan karena pekerjaan ini juga, aku bisa bikin video ini buat kalian. Jadi perkenalan aku segitu aja, kita langsung masuk ke videonya. Di video kali ini, aku mau cerita ke kalian pengalaman aku terbang naik pesawat di masa pandemi COVID-19. Mungkin dari kalian ada yang pengen tahu gimana caranya, atau ada yang berencana buat pergi keluar kota di tengah masa pandemi ini, atau ada yang penasaran, susah gak sih? Emang bisa? Nah, kalau kalian mau tahu dan penasaran, keep on watching. Sebelumnya aku mau cerita dulu kenapa bisa aku sampai naik pesawat di tengah masa pandemi ini. Jadi di bulan Mei aku dapat info kalau ditugaskan di Bali untuk pekerjaan aku. Nah, saat itu langsung muncul semua pertanyaan. Emang bisa? Emang boleh? Gimana caranya? Tapi bandara rame sih. Itu dia. Semua pertanyaan tadi masuk ke benak aku. Dan benar aja, waktu aku menjalani semua step-stepnya, ternyata kita bisa loh terbang di masa pandemi ini. Dan memang benar juga kalau bandara itu masih tetap rame di tengah pandemi ini. Waktu masa awal-awal di rumah aja, dari bulan Maret, April, Mei, sampai Juni awal, itu aku stay di Bandung, di rumah aku. Kantor aku di Jakarta, dan barang-barang aku semua di Jakarta. Jadi kalau aku mau ke Bali, aku harus ke Jakarta dulu buat ambil semua barang aku dan terbang ke Bali. Tapi masalahnya di Jakarta ada PSBB dan harus pakai SIKM. Makanya pertama kali yang aku urus adalah SIKM. Urus SIKM sebenarnya nggak sulit guys, karena di websitenya sudah tertera dokumen apa aja yang harus kalian persiapkan sebelum melakukan pengajuan. Jadi kalian tinggal cek di websitenya dan penuhin deh semuanya. Habis itu kalian upload ke website tersebut dan tunggu 2-3 hari, bahkan papa aku cuma 5 menit SIKM-nya keluar deh. Setelah mendapat SIKM, aku cari tahu lagi nih apa aja yang harus aku persiapkan untuk penerbangan aku. Ternyata kalau kita mau ke bandara, kita harus punya satu dari dua pilihan ini. Yang pertama rapid test, yang kedua PCR test, untuk membuktikan kalau kita itu tidak terjangkit virus corona. Ternyata setiap daerah punya ketentuannya masing-masing, jadi kita nggak bisa asal milih mau PCR atau rapid test. Kita harus tahu daerah yang mau kita tuju itu menerimanya apa. Contohnya Bali. Bali itu hanya menerima tes PCR kalau kita mau lewat jalur udara atau naik pesawat. Makanya kemarin aku ambil tes PCR. Kalau kalian tanya, apa sih bedanya rapid test dan PCR test? Yang pertama adalah jenis sampelnya. Kalau kita ambil rapid test, yang diambil adalah darah dari tubuh kita, karena yang dilihat adalah antibodi. Tapi antibodi ini baru ada kalau virus sudah menginfeksi tubuh kita. Jadi kalau virusnya baru datang doang, masuk tapi belum menginfeksi, antibodinya nggak ada. Makanya rapid test ini hanya berlaku 3 hari. Sementara PCR test itu yang diambil adalah sampel lendir dari tenggorokan dan juga hidung kita, karena disitulah virus corona menggandakan dirinya. Jadi kalau kita positif, bisa kelihatan tuh virusnya memang udah ada di sana.
Karena PCR test lebih akurat, jadi masa berlakunya lebih lama, yaitu 7 hari. Tapi waktu aku mau pergi ini, aku baca juga kalau di Papua itu 7 hari untuk rapid dan 10 hari untuk PCR. Berdasarkan update tanggal 29 Juni, PCR dan rapid dua-duanya diperpanjang masa berlakunya, jadi 14 hari. Asik gak sih kalau kalian mau pergi-pergi? Tapi gak boleh. Perbedaan yang kedua adalah harganya. Kalau kalian mau tes rapid, kalian cukup menyediakan 500 sampai 600 ribu saja. Tapi kalau kalian mau PCR, 2 juta? 2 juta 500? Sekitar segitu. Makanya sebelum kalian pergi, pastiin kalian bener-bener sehat, guys. Setelah tahu harganya berapa dan tes di mana, akhirnya aku memutuskan untuk tes di Rumah Sakit Borumius Bandung. Setelah ini aku bakal kasih tunjuk kalian proses aku tes PCR. Nah, di sini guys tempat aku dites PCR pakai swab. Aku swab tenggorokan dan juga swab hidung. Rasanya itu sakit banget. Nanti kalian lihat deh, waktu swab hidung aku dimasukin kayak cotton bud gitu yang tipis banget. Tapi sampai ke dalam banget, nggak cuma sampai kalau biasa kita ngupil tuh maksimal di situ, ini tuh lebih dalam lagi dan rasanya tuh emang sesakit itu. Tapi petugasnya steril sih semuanya, jadi aman lah. Dia suruh aku untuk relax tapi aku nggak bisa. Terus aku tuh sempet nangis gitu loh karena ya sakit banget menurut aku. Dan gimana ya, jadi susah nafas gitu nih, lihat aku disuruh danga gitu, terus dimasukin terus. Nah waktu dikeluarin rasanya tuh kayak ingus yang masih ada lendirnya, terus kamu ambil gitu loh, kayak terus nangis aku. Nah tisunya tuh sebenarnya disediain tapi di atas aku dan aku tuh nggak tahu. Jadi ya aku mau ngelap pakai tangan, terus disuruh deh ambil tisu. Terus prosesnya selesai sih. Oh belum. Jadi diambil dulu sampel dari tenggorokan aku suruh buka mulut, terus dia swab gitu di dalam, kanan kiri semuanya. Terus udah deh dimasukin ke tempat sampel dan aku boleh pulang. Aku disuruh cuci tangan dulu sebelum aku keluar dari box ini. Setelah aku tes, yang aku lakukan adalah menunggu tesnya keluar. Tapi serius guys, waktu nunggu itu aku deg-degan parah. Soalnya aku takut kalau tiba-tiba hasilnya itu positif. Pertama, aku gak bisa ke Bali. Kedua, keluarga aku gimana? Mereka pasti harus tes gak sih? Karena kan mereka satu rumah sama aku. Dan memang orang tanpa gejala di tengah pandemi ini kan banyak banget ya. Jadi aku takut kalau aku jadi salah satu di antaranya. Tapi puji Tuhannya waktu aku di email hasil aku negatif. Dan waktu aku ambil hasil fisiknya di labnya, hasilnya negatif juga. Jadi aku bebas dari corona guys, terima kasih Tuhan. Setelah hasil tes aku negatif, aku baru bisa beli tiket pesawat. Di sini aku pakai Citylink. Dan aku bersyukur banget Citylink itu gak ada delay ataupun batal tiba-tiba. Jadi aku bisa menyesuaikan sama masa berlakunya tes PCR aku. Apalagi aku kan harus packing dulu ke Jakarta. Nah habis ini aku bakal kasih tunjuk kalian proses aku packing dan di bandara kayak gimana. Maaf ya guys, ternyata aku gak ambil footage waktu aku packing. Pokoknya ini aku lagi say goodbye sama mes aku yang udah aku tinggalin selama 3 bulan. Dan ya ginilah.
Halo semua. Hari ini Selasa 23 Juni 2020, aku lagi ada di Jakarta, tepatnya di mes. Dan sekarang aku udah ada di lobi mes buat nunggu papa aku jemput. Karena habis ini aku bakal pergi ke bandara buat ngejar flight ke Bali. Sampai di bandara aku sedih banget karena papa gak bisa anterin aku ke dalam. Soalnya papa gak punya hasil rapid test ataupun PCR. Jadi aku muter-muter sendirian nunggu 3 jam sebelum flight aku. Aku juga sempet nyobain makan di sana walaupun pilihan restorannya sedikit banget soalnya pada tutup. Terus sambil nunggu aku juga isi kartu kuning yang dikasih waktu aku check in. Itu buat di Bali katanya bakal diminta di sana. Nah, Bali juga menganjurkan kita untuk isi website untuk cek data diri gitu. Nanti aku kasih ya QR code-nya. Proses masuk ke pesawat dan juga penentuan tempat duduk di pesawat sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kita masih bisa menerapkan physical distancing. Sesampainya di bandara, kartu kuning dan QR code harus ditunjukkan agar data kita bisa dicek. Kalau misalkan sudah benar, baru deh kita boleh keluar dari bandara. Pengecekan di Bali cukup berbeda dari kota-kota lain, makanya kalau kita ingin ke Bali, harus siap ya. Wah, sudah sampai di Bali. Ketemu sama Mas Adi. Halo Mas Adi. Hai. Sama Mas bandaranya. Ya baru renovasi sih. Oh. Baru renovasi. Gimana guys? Beda banget gak sih keadaan bandaranya? Di situ banyak banget baju-baju yang diskon karena kan memang sekarang siapa sih orang yang masih beli baju gitu. Kita kan difokuskan untuk jaga kesehatan di rumah aja. Jadi diskon tuh gede-gedean tapi nggak ada yang beli. Terus store tutup, restoran tuh sedikit banget yang buka. Jadi aku pun was-was waktu aku makan kemarin tuh di piring aku. Tapi aku udah mengikuti protokol kesehatan dan aku juga rajin cuci tangan setiap pegang apapun. Jadi aku berharap aku nggak terkena virus corona karena aku keluar dari rumah. Dan puji Tuhan sampai hari ini aku tetap sehat. Nah, setelah bepergian, aku juga harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari agar aku tidak membahayakan orang-orang di sekitar aku. Jadi kalian juga kalau pergi-pergi harus ada kesadaran ya buat isolasi mandiri. Karena dengan begitu kita bisa menjaga mereka. Jujur aku seneng banget karena aku sampai Bali itu selamat, sehat, dan aku bisa menjalani masa isolasi aku dengan baik. Karena kan kalau aku kenapa-kenapa, siapa yang mau bantu aku gitu? Aku di sini baru sendirian. Jadi aku seneng banget aku masih sehat sampai sekarang. Dan hari ini hari ke-13 aku isolasi mandiri. Besok hari terakhir. Jadi aku gak sabar banget buat langsung keluar beraktivitas seperti biasa. Oke, sekian dulu video aku pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang mau ke Bali, jangan lupa buat cek PCR dan isi data diri di cekdiri.baliprof.go.id. Makasih banget udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan aku mau kasih tahu juga kalau perjalanan aku ini tanggal 23 Juni 2020 ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan sama keadaan sekarang, boleh komen di bawah biar aku juga tahu gimana perkembangannya. Dan buat kalian yang punya pengalaman yang sama, boleh cerita juga ya. Kalau kalian suka sama video ini, boleh like dan subscribe channel aku. Matur suwun yore. Dadah!